Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang. Sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih mencoba membagikan inspirasi judul-judul skripsi terbaru ataupun judul skripsi yang paling menarik untuk dibahas di Fakultas Hukum dari berbagai bagian, baik itu hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Saya berharap bahwa judul ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan skripsi dan studi Anda. Dan ini merupakan video yang ke-8, artinya sudah ada minimal 40 judul skripsi yang saya bagikan kepada Anda. Oke? Nah, kita sekarang langsung aja ke judul yang pertama. Judul yang pertama adalah untuk bagian hukum tata negara, yaitu peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak politik mantan terpidana. Kenapa ini menjadi tema yang sangat menarik? Karena kalau Anda lihat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ada semacam perkembangan atau inovasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak politik mantan terpidana. Di mana kalau Anda lihat bahwa ada sekitar 12 putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hak politik mantan narapidana ini. Di dalam putusan awal bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan seseorang mantan narapidana yang telah diputus dengan pidana ancaman 5 tahun penjara itu tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi caleg ataupun menjadi calon kepala daerah. Tetapi kemudian di beberapa putusan berikutnya dan yang terakhir pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu maupun di dalam pilkada, tetapi dengan 4 syarat. Yang pertama, bahwa dia bukan merupakan residivis atau perbuatan itu bukan perbuatan berulang. Kemudian yang kedua, mantan napi tersebut mau mengakui dan mempublikasikan perbuatan tersebut di media. Lalu kemudian yang ketiga, mantan napi tersebut baru bisa mencalonkan diri menjadi caleg ataupun menjadi calon kepala daerah minimal 5 tahun setelah dia selesai menjalani hukumannya atau masa pidananya. Dan yang keempat adalah hal ini berlaku untuk mereka-mereka yang dipidana tanpa adanya pidana tambahan pencabutan hak, salah satunya adalah pencabutan hak politik. Untuk itu maka kemudian kita bisa melihatnya dalam 2 rumusan masalah berikut. Yang pertama adalah bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak dipilih mantan terpidana. Itu sudah saya jelaskan tadi dari putusan-putusannya, dari perkembangan putusan tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana justifikasi dimensi hak asasi manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Kalau dikatakan justifikasi, apa dasar pembenarnya? Kenapa MK mencoba untuk melonggarkan hak politik daripada mantan napi tersebut dari dimensi hak asasi manusia? Nah, misalnya nanti bisa Anda katakan bahwa hak politik itu bukan non-derigible rights, artinya dia hak yang bisa dibatasi, kan begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau terkait dengan hak politik, yang paling menentukan itu sesungguhnya adalah pemilihnya, bukan yang dipilihnya. Jadi misalnya kalau ada seorang mantan napi mencalonkan diri, yang paling menentukan apakah dia terpilih atau tidak sesungguhnya adalah pemilihnya itu sendiri. Kalau misalnya pemilihnya itu sudah melek politik, sudah tahu siapa yang menjadi yang terbaik, maka tentu dia tidak akan memilih orang-orang yang sudah tersangkut kasus pidana. Selanjutnya kita masuk ke judul yang kedua, ini masih di dalam bidang hukum tata negara. Judulnya adalah Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terhadap pengawasan media digital. Nah, kenapa ini menjadi sebuah permasalahan yang menarik? Karena Anda tahu bahwa KPI itu kan mengawasi lembaga penyiaran. Biasanya ini adalah radio dan televisi. Karena di dalam Undang-Undang Penyiaran dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penyiaran adalah gambar, video, ataupun suara yang disiarkan melalui spektrum radio. Pada tahun 2020, beberapa pihak yang tergabung di dalam pertelevisian itu menggugat pasal 1 Undang-Undang Penyiaran ini ke Mahkamah Konstitusi, dan mereka meminta supaya KPI itu tidak hanya mengawasi yang namanya
televisi dan radio, tetapi juga mengawasi media digital. Karena bagaimanapun yang namanya media digital itu juga melakukan penyiaran, misalnya di YouTube, di Facebook, itu ada yang namanya siaran langsung atau live streaming. Itu harusnya bisa dikualifikasi sebagai sebuah penyiaran sama dengan televisi dan radio. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang media digital ini termasuk di dalam wilayah yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia? Kita lihat dari dua rumusan masalah berikut. Yang pertama adalah, apa permasalahan hukum Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi media digital? Permasalahannya tentunya adalah pengertian atau batasan makna penyiaran di dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Artinya di sana tidak ada yang namanya media digital, sehingga tidak ada kewenangan daripada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi media digital. Oke? Kemudian yang kedua, bagaimana desain pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital? Memang kalau kita mau lebih kompleks, alangkah lebih baik desainnya bahwa KPI itu mengawasi semua penyiaran, baik itu melalui spektrum radio maupun melalui media digital. Oke, sekarang kita masuk ke judul yang ketiga, yaitu kedudukan kepala desa dalam penyelesaian sengketa agraria. Nah, kalau kita berbicara sengketa agraria ataupun sengketa tanah, ini merupakan persoalan yang paling dasar dan paling fundamental di masyarakat. Ini bisa terjadi karena memang eksistensi tanah itu sangat luar biasa dari nilai ekonomi, nilai sejarah, dan lain-lain. Nah, di masyarakat pedesaan, biasanya sengketa agraria itu atau sengketa tanah itu dilakukan oleh kepala desa ya, karena masyarakat merasa percaya kepada kepala desa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang banyak faktor yang menyebabkan, misalnya bahwa masyarakat itu kurang paham bagaimana beracara di pengadilan, kemudian mereka menganggap bahwa beracara di pengadilan itu biayanya besar, ya, karena biasanya kan nilai tanah di desa itu tidak sebesar di kota. Bisa saja nilai tanah itu hanya Rp1.000 misalnya, tapi biaya yang habis kalau harus ke pengadilan itu sudah habis sekitar 600-700, sehingga ini dianggap tidak efisien ataupun tidak ekonomis. Nah, oleh karena itulah kemudian mereka melakukan ataupun menyerahkan proses penyelesaian itu kepada kepala desa, karena kepala desa lah yang dianggap mengetahui seluk-beluk daripada tanah itu, karena kita tahu bahwa kepala desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui bagaimana seluk-beluk daripada warganya. Cuma kemudian hal ini memiliki kelemahan-kelemahan, karena kita tahu bahwa kualifikasi seorang kepala desa itu tidak sama di berbagai daerah, dan dia belum tentu bisa netral juga, atau bisa saja kemudian putusan antara kepala desa yang sekarang dengan sebelumnya itu bisa berbeda-beda, artinya tidak ada kepastian hukum di sana, kan begitu. Untuk menganalisis hal ini, maka kita akan coba lihat dari beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah, apa faktor penyebab masyarakat pedesaan menyelesaikan sengketa agraria kepada kepala desa? Tadi sudah saya jelaskan itu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harta waris berupa tanah oleh kepala desa? Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif penyelesaian sengketa agraria lewat kepala desa? Oke, sekarang kita masuk ke judul yang keempat, yaitu outsourcing sebagai pelanggaran atas hak pekerja di Indonesia. Ini merupakan judul yang cocok untuk jurusan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Dan memang ini permasalahan outsourcing adalah permasalahan yang sudah sangat lama, tapi akhir-akhir ini permasalahan outsourcing itu menjadi semakin luar biasa karena makna daripada outsourcing itu mengalami perluasan ataupun perkembangan. Jika awalnya atau jika dulu bahwa pekerja outsourcing itu adalah karyawan-karyawan yang memang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, misalnya kalau ada bank, yang di outsourcing itu adalah CS atau cleaning service dan security. Tetapi sekarang ternyata outsourcing itu sudah meluas, sudah meliputi karyawan-karyawan yang terkait langsung dengan aktivitas perusahaan.
Nah, untuk menganalisis ini kita akan lihat dari beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi pelanggaran dalam sistem outsourcing bagi pekerja di Indonesia? Kalau dikatakan pelanggaran ini sangat banyak teman-teman, pelanggaran terhadap konstitusi juga ada di sini. Karena dengan adanya outsourcing, maka di sana tidak ada jenjang karir, tidak ada tunjangan, tidak ada jaminan sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak terhadap pekerja outsourcing? Ini juga belum jelas ya di dalam pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini belum dibahas dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan sistem outsourcing. Oke, kita masuk ke judul yang terakhir atau judul yang kelima. Ini untuk Anda yang jurusan hukum perdata. Judulnya adalah perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang akibat pandemi COVID-19. Jadi teman-teman, karena COVID-19, banyak pengusaha yang tidak bisa maksimal di dalam menjalankan usahanya, sehingga ada yang terancam gulung tikar, dan bahkan mereka tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya atau kreditnya yang ada di bank. Nah, oleh karena itulah kemudian banyak para debitur yang mencoba melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada bank. Apakah ini bisa? Apakah memang kondisi COVID-19 bisa dikatakan sebagai sebuah force majeure yang memberikan hak ataupun yang memberikan kesempatan kepada para debitur untuk menunda pembayaran utangnya atau tidak? Nah, untuk meneliti ini, Anda bisa menjadikan dua rumusan masalah ini. Yang pertama, bagaimana kedudukan rencana perdamaian PKPU ditinjau dari ketentuan hukum perdata. Jadi kalau sebenarnya yang namanya rencana perjanjian PKPU ini hampir sama dengan perjanjian pada umumnya, ya harus ada kesepakatan, lalu kemudian sebab tertentu dan lain-lain. Itu hampir sama. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum debitur terdampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan rencana perdamaian PKPU. Jadi memang tidak ada aturan yang spesifik mengenai perlindungan terhadap debitur terdampak COVID-19. Cuma kemudian seandainya dia dikatakan wan prestasi tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, lalu kemudian diajukan ke pengadilan, maka disinilah dituntut kearifan atau kebijaksanaan seorang hakim. Apakah dia menilai bahwa COVID-19 itu merupakan sebuah force majeure atau tidak? Apakah bisa dimaklumi seorang debitur itu tidak membayar utangnya sesuai dengan perjanjian? Ini nanti bisa Anda teliti dari kasus-kasus atau dari putusan-putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Oke, saya rasa demikian dulu judul-judul di dalam berbagai cabang ilmu hukum. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, yaitu di bagian yang ke-9. Terima kasih.